Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, good gender and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang momen inersia dan beberapa soal penyelesaiannya dari bab dinamika rotasi untuk fisika SMA kelas 11. Momen inersia adalah merupakan momen kelengkapan suatu benda dalam gerak rotasi. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya momen inersia suatu benda? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Go. Momen inersia dan penyelesaian soal evaluasinya. Momen inersia adalah besaran fisika yang dimiliki oleh suatu benda karena benda tersebut dalam gerak rotasi. Dan momen inersia yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu yang pertama momen inersia partikel, di mana kita harus ketahui bahwa benda itu sebenarnya tersusun atas partikel dan kita ngambil salah satu partikelnya yang kita bahas tentang momen inersianya. Misalnya partikel tersebut berbentuk suatu titik seperti pada gambar di titik P dan punya sumbu rotasi di titik O seperti pada gambar, dan kemudian partikel tersebut bergerak melingkar pada jarak P terhadap O-nya. Sumbu rotasi adalah sebesar R, dan dengan demikian dapat pula kita lukiskan bahwa kecepatan linear atau kecepatan tangensial daripada titik P tersebut selalu menyentuh lintasan lingkarannya atau selalu tegak lurus dengan jari-jari R, di mana benda tersebut bergerak melingkar. Dan untuk momen inersia partikel ini bisa ditentukan besarnya I sama dengan mR pangkat 2. Jika lebih dari satu buah partikel, maka jumlah momen inersianya adalah sama dengan I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya. I adalah momen inersia satuannya kilogram meter pangkat 2, M massa benda satuannya kilogram, dan R adalah jarak partikel ke poros satuannya meter atau yang dikenal sebagai lengan gaya, lengan momen. Momen inersia hubungannya dengan momen gaya bisa dirumuskan I sama dengan tau per alfa, di mana tau adalah tadi gaya kali jarak titik kerja gaya atau yang dikenal dengan lengan momen F kali R, dan F sendiri adalah berdasarkan hukum 2 Newton massa kali percepatan M kali A, dan hubungannya A dengan alfa percepatan sudutnya adalah A sama dengan alfa kali R untuk gerak melingkar, sehingga dengan demikian F bisa dirumuskan dari hukum 2 tersebut adalah M alfa kali R, dan jika kanan kiri kita kalikan dengan R, maka didapatkan F kali R sama dengan mR kuadrat kali alfa, di mana F kali R adalah momen gaya atau tau, sehingga tau sama dengan I kali alfa karena mR kuadrat adalah I atau momen inersia. A adalah percepatan tangensial, satuannya adalah meter sekon pangkat min 2. Alfa adalah percepatan sudutnya, satuannya radian per sekon pangkat 2. Dan seterusnya untuk momen inersia benda tegar. Yang pertama tadi adalah momen inersia untuk partikel, sekarang adalah benda tegar, di mana benda tegar itu bentuknya bermacam-macam. Kita ambil bentuk yang homogen seperti pada batang di sini. Di batang jika diputar pada tengah-tengah panjang
batang tersebut yang panjangnya L, maka momen inersianya bisa ditentukan dengan I sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Dan jika diputar pada salah satu poros ujungnya, maka momen inersianya I sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Nah, untuk bentuk benda bidang seperti plat baja misalnya, panjangnya A dan lebarnya B, diputar pada titik potong diagonalnya sebagai poros sumbu rotasinya, maka untuk menentukan momen inersianya adalah I sama dengan setengah M kali A kuadrat plus B kuadrat. Dan untuk berikutnya adalah silinder berongga tetapi memiliki ketebalan tertentu yang jari-jarinya menjadi R1 dan R2, diputar pada porosnya seperti gambar. Besarnya momen inersianya adalah I sama dengan M kali R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Dan untuk silinder pejal diputar seperti pada gambar sebagai porosnya, besarnya momen B adalah I sama dengan setengah MR pangkat 2. Nah, dan seterusnya untuk cincin, itu cincin yang diputar pada sumbu rotasinya seperti pada gambar, jari-jarinya adalah R, besarnya momen inersianya adalah MR pangkat 2, sama hanya dengan momen inersia untuk sebuah partikel. Dan kemudian untuk bola pejal di sini yang memiliki diameter D, yaitu seperti pada gambar, diputar pada porosnya seperti pada gambar juga, maka momen inersianya adalah sama dengan 2/5 mr pangkat 2, di mana R adalah sama dengan setengah diameternya. Untuk yang berongga, I sama dengan 2/3 mr pangkat 2. Ingat, R tadi adalah setengah dari diameter daripada bola tersebut. Dan selanjutnya untuk konsep momen inersia ini, dari momen inersia partikel dan kemudian momen inersia benda pejal, kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Untuk yang nomor 1, perhatikan gambar katrol dari bola pejal. Bola pejal berputar dengan kecepatan 2 meter sekon pangkat min 2. Jika G-nya 10 meter sekon pangkat min 2, maka momen inersia katrol adalah titik-titik A 1,0 kg meter pangkat 2, B 0,8 kg meter pangkat 2, C 0,6 kg meter pangkat 2, D 0,2 kg meter pangkat 2, E 0,1 kg meter pangkat 2. Dan ini adalah gambar katrolnya, punya jari-jari sebesar 10 cm. Kemudian di tepi dari salah satu tepi yang ada di bola tersebut di gambar itu diberi beban sebesar 4 kg, dan akibatnya bola pejal ini tadi akan berotasi. Nah, kita selesaikan untuk soal tersebut. Yang diketahui adalah A sama dengan 2 meter sekon pangkat min 2, G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, dan R 10 cm atau 0,1 meter. M-nya adalah sama dengan 4 kg. I rumusnya adalah tau per alfa, karena di sini yang diketahui adalah A, percepatannya. Maka berapa besarnya A adalah tadi sama dengan 2 meter sekon pangkat min 2 ini. Dan kalau kita uraikan untuk tau dan alfanya di sini, yaitu tau adalah F kali R dibagi A-nya, alfanya adalah A per R, maka I sama dengan MGR pangkat 2 per A. Kita tinggal memasukkan nilai yang ada pada masing-masing besaran tersebut. M-nya adalah 4, G-nya 10, kemudian R-nya 0,1 dikuadratkan dibagi A-nya 2, maka momen inersia yang dihasilkan adalah 0,2 kg meter pangkat 2. Dan pilihan jawabannya adalah D. Ini adalah penyelesaian soal yang nomor 1. Kita lanjutkan soal yang nomor 2.
Dua bola masing-masing masanya M1 2 kg, M2 3 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, maka momen inersia sistem bola adalah titik-titik A 0,24 kg meter pangkat 2, B 0,27 kg meter pangkat 2, C 0,30 kg meter pangkat 2, D 0,31 kg meter pangkat 2, dan E 0,35 kg meter pangkat 2. Dan ini adalah sistem atau gambar yang ada pada soal tersebut. Bola M1 dan M2, M1 terhadap sumbu rotasi sejauh 20 cm, M2 terhadap sumbu rotasi sejauh 30 cm. Maka dituliskan M1 2 kg, M2 3 kg, R1 nya 0,2 meter atau 20 cm tadi, R2 nya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Diputar atau berputar pada sumbu rotasinya di titik A, maka momen inersianya adalah momen inersia 1 ditambah dengan momen inersia 2. Momen inersia oleh M1 yang jaraknya terhadap A 20 cm oleh M2 terhadap A jaraknya 30 cm sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. M1 nya 2 kg kali 0,2 kuadrat plus M2 nya 3 kg kali R2 nya 0,3 kuadrat sama dengan 0,08 plus 0,27 sama dengan 0,35 kg meter pangkat 2, dan pilihan jawaban kita adalah E. Nah, ini adalah penyelesaian yang nomor 2, dan marilah kita lanjutkan dan perhatikan dengan seksama penyelesaian soal yang nomor 3. Sebuah katrol terbuat dari benda kejal yang memiliki momen inersia I sama dengan 2/5 mr kuadrat, memiliki massa 2 kg. Bila momen gaya pada katrol 4 Nm, maka percepatan linier katrol adalah titik-titik G sama dengan 10 meter sekon pangkat 2. Percepatan linier berarti A ya. Pilihan jawabannya A 50, B 25, C 20, D 16, dan E 8 dalam satuan meter per sekon pangkat 2. Nah, ini adalah sebagai gambarnya. Ada sebuah katrol, jari-jarinya adalah 20 cm, kemudian diberi beban sehingga menghasilkan sebesar F sehingga berotasi. Yang diketahui adalah M sama dengan 2 kg, kemudian theta momen gayanya adalah 4 Nm, dan kemudian R jari-jari katrolnya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Momen inersianya katrol di sini adalah 2/5 mr pangkat 2, dan yang ditanyakan adalah A, percepatan liniernya, dan G diketahui di sini adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Dan seterusnya untuk penyelesaiannya, kita ingat kembali rumus momen gaya atau torsi itu adalah I kali alfa. Alfanya adalah A per R, hubungannya dengan percepatan linier. Maka tau sama dengan I kali alfanya diganti A per R. Maka A sama dengan tau kali R per 2/5 mr pangkat 2. Nah, R pangkat 2 dengan R sehingga menghasilkan 5 tau per 2 mr. Sehingga dengan memasukkan angka-angkanya di sini, kita bisa ketemukan besarnya A sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 2 kali 0,2 sama dengan 25 meter per sekon pangkat 2. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. 3 buah partikel dengan massa M
2M dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y sebagai sumbu rotasinya, momen inersial sistem adalah titik A 2ma kuadrat, B 5ma kuadrat, C 7ma kuadrat, D 9ma kuadrat, dan E 10ma kuadrat. Ini adalah sebagai gambarnya. Ada bidang X dan Y. Untuk benda M berada di sebelah kanan, 2M di sumbu Y, dan 3M-nya di sumbu X sebelah kiri dari sumbu koordinatnya, diputar pada sumbu Y. Sehingga di sini yang menghasilkan rotasi hanya pada M dan 3M saja, sedangkan 2M-nya tidak menghasilkan rotasi sehingga tidak ada memiliki momen inersia. M1 sama dengan M, M2 sama dengan 2M, M3 sama dengan 3M. R1-nya sama dengan 2A, R2-nya 0, R3-nya adalah sama dengan A. Nah, dilihat daripada gambar yang ada pada sistem tersebut. Nah, marilah kita selesaikan untuk soal nomor 4 ini dengan memperhatikan data yang ada, yaitu rumus momen inersianya I sama dengan MR pangkat 2. I totalnya I1 plus I2 plus I3. Jadi M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat sama dengan M kali 2A kuadrat dalam kurung plus 2M kali 0 plus 3M kali A pangkat 2 sama dengan 4MA kuadrat plus 0 plus 3MA kuadrat. Jadi 4MA kuadrat ditambah 3MA kuadrat, hasilnya adalah sama dengan 7MA kuadrat, dan pilihan jawaban kita adalah C. Ini adalah penyelesaian soal yang nomor 4, dan kemudian marilah kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Sebuah katrol dari benda kejang dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti pada gambar. Untuk gesekan katrol dengan tali dan gesekan di sumbu putarannya diabaikan, jika momen inersial katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya F, maka nilai F setara dengan titik A. F sama dengan alfa beta R, B sama dengan alfa beta kuadrat R, C F sama dengan alfa dalam kurung BR tutup kurung pangkat min 1, D F sama dengan alfa beta R pangkat min 1, dan E F sama dengan R dalam kurung alfa beta pangkat min 1. Ini adalah gambar katrolnya yang ditarik dengan sebuah gaya F di sebelah kiri. Kemudian katrol berotasi dengan percepatan sudut alfa dan berjari-jari R. I sama dengan beta dari data yang ada, maka tau sama dengan I kali alfa. Nah, I-nya untuk pada katrol di sini adalah besarnya sama dengan beta, sehingga F kali R sama dengan I kali alfa. Itu F sama dengan I kali alfa per R, dengan I-nya tadi beta, maka F sama dengan beta alfanya kali alfa per R. Besarnya adalah sama dengan alfa beta R pangkat min 1, dan pilihan jawabannya adalah di alfa beta R pangkat min 1. Demikian pembahasan fisika tentang momen inersia, merupakan bagian daripada dinamika rotasi untuk fisika kelas 11 beserta penyelesaian soal evaluasinya. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo kita belajar fisika. Salam fisika.
warahmatullahi wabarakatuh.